Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada kuartal pertama tahun 2025 mengalami penurunan. Laju ekonomi di Kalimantan Timur mengalami perlambatan selama Januari hingga Maret 2025. Kondisi ini disebabkan oleh kinerja dari sektor pertambangan dan konstruksi yang mengalami penurunan. Produksi batubara Kalimantan Timur pada triwulan 1 2025 terkontraksi hingga 18,99% year on year, seiring dengan curah hujan tinggi yang mengganggu aktivitas pertambangan. Selain sektor tambang, pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN yang sempat menjadi penggerak sektor konstruksi di Kaltim kini mulai melambat. Sejumlah proyek besar infrastruktur dasar di kawasan IKN sudah banyak yang rampung pada 2024, sehingga menyebabkan moderasi aktivitas pembangunan pada awal 2025. Hal itu juga tercermin dari penurunan pagu anggaran IKN dari 40,9 triliun rupiah pada 2024 menjadi hanya 22 triliun rupiah di tahun 2025. Lambatan tersebut dikatakan sektor pertambangan kita, di mana yang didominasi oleh batubara, mengalami pelambatan yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua juga karena faktor perubahan kebijakan di level pemerintah pusat bukan menilai istilahnya merubah kebijakan yang tadinya di tahun 2025 ini akan terjadi perpindahan pemerintahan di pusat itu dari Jakarta kepada IKN yang di Kalimantan Timur ternyata berubah. Nah, tentunya kondisi ini mengakibatkan sisi konstruksi ini juga terjadi pelambatan dan juga cukup signifikan. Dua faktor inilah yang menyebabkan pelambatan di triwulan 1 2025 ini. Kita tahu bersama bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan ini 4,8% gitu ya. Nah, sementara di triwulan sebelumnya bahkan bisa mencapai 7%. Dan di triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Selain dari sisi produksi, sektor batubara Kalimantan Timur juga mengalami tekanan dari sisi ekspor. Nilai ekspor batubara pada kuartal pertama 2025 terkontraksi sebesar 27,55% year on year, jauh lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya turun 3,65% year on year. Kontraksi ekspor terutama disebabkan oleh penurunan permintaan dari Tiongkok yang sebelumnya tumbuh kuat 42,35% year on year, namun kini justru terkontraksi sebesar 4,16% year on year. Penurunan permintaan Cina disebabkan oleh melimpahnya pasokan batu bara domestik, serta meningkatnya kapasitas pembangkit listrik dari energi terbarukan. Kapasitas energi surya dan angin di Tiongkok bahkan telah mencapai 1.482 gigawatt dan untuk pertama kalinya melampaui kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar fosil.